Wabarakatuh. Kita ketemu lagi di aljabar linear, aljabar linear. Tadi saya perhatikan hasil pretestnya ya. Ada yang sangat bervariasi nih kali ini nih. Berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin ini secara umum seperti ini gambarannya ya. Sebentar. Kelihatan nggak nih? Terlihat? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau lihat di Teams, kelas ini ada 42 ya, pesertanya 42, kemudian di Siak NG masih 42 ya. Di Siak NG masih berapa? 31. Jadi ada 11 yang belum masuk ya. Kemudian tadi di pretest 39. Berarti ada 3 yang tidak ikut pretest. Ada nggak yang di sini yang belum ikut pretest? Dan nilainya tadi ya, ada yang 2, ini sangat bervariasi. Dan tidak ada yang bernilai 9,5 sampai 10 ya. Jadi rata-ratanya di 6,92 ya, dari 39. Mungkin nggak sempat baca ya, atau gimana? Arya Panungku ada? Hadir, Pak. Coba on cam kamu deh, Arya. Bisa, Arya? Sudah terlihat belum, Pak? Oke. Ini di rumah apa di mana? Di rumah, Pak. Oke. Karena dari nilai ini itu belum sempat baca atau tadi gimana? Ini, Pak, lupa dimasukin jawabannya. Oh gitu. Oh, oke. Terus keburu ada time limitnya, jadi nggak ke save semua. Oh. Iya. Harusnya ini kurang panjang ya. Iya, Pak. Ada kuliah sebelum ini nggak? Tadi ada kalkulus, Pak, tapi jam 12. Jam Beresnya. 12 selesai ya? Iya. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Makasih, Arya. Baik, Pak. Saya ada kelas kalkulus sampai 12.30, Pak. Jadi tadi rada mepet jadinya, Pak. Iya. Ini saya harus tahu supaya saya memberi waktu yang cukup gitu. Ya nanti coba dikerjain lagi ya setelah ini, setelah kelas. Tapi yang 3 orang ini juga memang baru 38 orang yang masuk. Ya. Ada beberapa yang nggak masuk berarti. Coba ya, saya coba absen dulu deh gitu ya. Tapi saya nggak, ini aja, saya dari daftar ini ya. Muhammad Janitra ada? Ada, Pak. Manuel Riandito? Ada, Pak. Nizmi? Ada, Pak. Naila Syakira?
Raka. Hadir, Pak. Tidak. Hadir, Pak. Setiawan. Hadir, Pak. Yasmin. Hadir, Pak. Muhammad Zaki. Hadir, Pak. Aubri. Hadir, Pak. Muhammad Farel Ataila. Hadir, Pak. Raditya Ihsan Diaul Haq. Hadir, Pak. Bintang Permadi. Hadir, Pak. Dava Kirana. Hadir, Pak. Arlington. Hadir, Pak. Arya Panungku ada ya. Selvia. Hadir, Pak. Raffi Fauzan. Hadir, Pak. Satrio Baskara. Hadir, Pak. Bagas Syara. Hadir, Pak. Fathia Syaukia. Ada, Pak. Faiza. Razak. Hadir, Pak. Nabil Ahmad. Hadir, Pak. Sabrina. Sabrina Kamilia. Hadir. Rizky Awanta. Hadir, Pak. Cidan Noval. Ada? Cidan Noval. Cidan Noval. Nah, berarti nggak ada ya? Cidan Noval. Ada. Oke. Farsha Asila. Ada? Hadir, Pak. Karisa Isma Ratri. Hadir, Pak. Sasi. Hadir, Pak. Kurnia. Hadir, Pak. Aurel. Hadir, Pak. Bram. Muhammad Farel Bramasta. Hadir, Pak. Naila Amira. Hadir, Pak. Diandra Nabila. Hadir, Pak. Eril ada. Zakia. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Fahri Munif. Hadir, Pak. Karisa. Isma. Hadir, Pak. Putri Alia. Hadir, Pak. Kezia. Hadir, Pak. Satu orang doang ya? Tadi ada yang double. Siapa? Jidan udah hadir. Oh, Jidan udah hadir. Oh ya, 40 ya. 40 ya sebenarnya ya. Apa 41 sih? Oke, Jidan sudah hadir ya. Nah, tadi yang belum ikut siapa ya? Berarti yang belum ikut pretest dari 40 ini ada satu berarti yang belum nih. Jidan ya? Jidan belum ya? Kalau pretest saya sudah, Pak. Pretest, coba ya tak lihat. Pak, maaf Pak, saya yang belum ikut Pak tadi. Sebentar. Siapa? Tidak Pak, tidak. Tidak. Oh, Dida belum. Oke. Kenapa Dida? Tadi telat Pak, ngeceknya Pak, saya lupa. Baru selesai kelas juga tadi, 12:30. Oke. Jadi nanti berarti tapi baca ya di grup WA, baca nggak sih?
Iya Pak, saya tadi telat bacanya Pak. Oh, lebih enak WA apa Line pemberitahuan? WA nggak apa-apa sih Pak, tadi saya yang lalai aja tadi. Soalnya jangan sampai saya juga salah ini ya, menginformasikan gitu. Nggak efektif misalnya WA, ya kita ganti yang lain. Kemudian kalau ada yang sampai 12:30 ya berarti nanti nggak apa-apa kita kelasnya agak mundur juga nggak apa-apa ya. Jadi menyesuaikan Anda juga ya, jangan supaya kita sama-sama enak juga. Dan harapannya udah makan juga ya. Udah makan belum? Tidak. Udah Pak, tadi Pak. Oke. Ini ada yang mentah lagi kayaknya deh. Tadi 41, 40. Memang sering begitu ya kondisinya ya? Mungkin koneksinya Pak. Ya. Oke lah. Nah. Oke, hari ini kita nanti bisa diulang aja ya. Habis ini. Nanti saya perpanjang dan 2 kali. Boleh 2 kali. Oke, saya akan bahas berkaitan dengan determinan hari ini. Dan karena ini materinya sebenarnya tidak banyak ya, determinan ini. Ini alat lain ya. Alat lain setelah kita mendapatkan istilahnya apa, metode untuk mengubah-ubah matriks atau mendapatkan informasi yang lebih baik dari matriks, yakni mendapatkan solusi misalnya ya dari sebuah SPL, atau kita bisa mendapatkan apa, determinan dari sebuah matriks ya. Itu kita menggunakan operasi baris elementer ya, Gauss-Jordan atau Gauss saja gitu ya. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga tahu ada matriks yang tidak bisa diinverskan, yakni matriks singular, dengan kondisi kalau ada salah satu baris atau salah satu kolom semuanya 0. Nah, alat yang lain untuk kita melihat itu, mendapatkan solusi dari bersama SPL ya. Kemudian apakah ada inverse atau tidak gitu ya. Itu adalah determinan. Kemarin juga ada yang waktu latihan ada yang menjawab menggunakan determinan. Ya, hanya saja karena kita bertahap belajarnya, jadi kita kemarin itu tidak boleh menggunakan determinan dahulu karena ada alat lain, dan yang diinginkan adalah kita menguasai alat tersebut gitu ya. Yakni terkait dengan sifat matriks, yakni singular ya. Kalau singular berarti dia 0 semua, berarti tidak bakal ada inverse-nya gitu ya. Nah, tentu determinan juga bisa melakukan itu. Nah, ternyata juga determinan bukan hanya digunakan untuk kita mendapatkan solusi atau mendapatkan inverse, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Nanti mungkin di aplikasi ya, kita akan lihat bagaimana aplikasi determinan ya, bukan hanya untuk tadi ya, kan bisa digunakan untuk yang lain. Itu barangkali yang akan kita bahas. Nah, tadi ya targetnya, karena ini sedikit dan sebenarnya determinan juga bukan hal yang baru bagi Anda, maka pertemuan ini adalah pertemuan kita menjelaskan. Karena ini jatahnya 2 kali pertemuan, maka hari Rabu kita latihan kembali tentang determinan. Itu skemanya begitulah ya, itu ya. Jadi alurnya seperti itu. Kemudian juga mungkin
targetnya kan pretest ada berapa? 6 ya kalau nggak salah ya. Kita sudah 2. Berarti mungkin nanti diatur lah ya. Kalaupun nanti lebih ya nggak apa-apa ya. Karena jatah kalau nggak salah 8 ya, 8. Ya bisa mungkin 7 atau nanti kita atur kembali berkaitan dengan berkaitan dengan pretest ini. Harapannya ya yang namanya pretest ya Anda membuka-buka slide ya, karena itu diambil dari situ. Jadi kalau sempat ya, mungkin waktunya 10 menit mungkin kurang kali ya, nanti bisa diperpanjang supaya ada kesempatan untuk buka-buka gitu, buka-buka semua. Tapi ini sebenarnya halamannya juga tidak banyak ya, mungkin 30-an. Oke, itu yang sebagai pengantar. Mari kita lihat berkaitan dengan determinan ini. Dari tujuannya atau dari sub CPMK-nya atau dari indikator ya. Jadi pertama kali ini biasanya tidak seperti ini ya. Biasanya ini nomor 1 baru ini. Tapi di buku yang baru ini dulu kofaktor. Baru kita menggunakan operasi baris ya. Jadi menggunakan OB ya. Karena determinan bisa ditentukan dengan kofaktor dan juga operasi baris ya. Kemudian kita juga bisa melihat sifat-sifatnya. Sebagian sifat-sifat itu sudah diuji tadi ya, di pretest Anda ya. Dan yang terakhir adalah tentang Cramer. Bagaimana Cramer menggunakan determinan untuk menentukan solusi SPL. Dan tambahannya adalah nanti aplikasinya. Yang pertama tentu matriks sederhana ya, matriks 2x2. Ini waktu SMA, ini yang paling inilah ya, yang paling terkenal lah ya. Kalau kita cerita determinan, hampir pasti ya, hampir pasti ketemu matriks A yang bentuknya seperti ini. Kemudian kita langsung juga mendapatkan inverse ya, dari matriks 2x2 ini gitu ya. Jadi karena sangat mudah itu, dan memang hanya 2x2 yang memiliki kekhasan seperti ini ya. Jadi ini tapi justru matriks 2x2 yang seperti ini itu bisa mendapatkan kesimpulan dikarenakan determinan itu harganya adalah AD dikurangi BC dan matriks kebalikan dari A itu adalah seperdeterminan, maka jelas kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah matriks dapat dibalikan kalau determinannya tidak sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi karena ternyata ini seperdeterminan ya. Jadi langsung seperti itu ya. Kalau determinannya 0 berarti matriks itu tidak dapat dibalikan. Itu kesimpulan dari contoh atau kasus sederhana 2x2 yang sering kita lihat ya. Jadi kita sudah tahu seperti itu. Kemudian kofaktor, Anda juga mungkin pernah ya mempelajari kofaktor. Tapi saya pengen ngecek juga sih. Yasmin, coba Yasmin. Iya, Pak. Coba kamu bisa on cam nggak? Sebentar, Pak. Kelihatan nggak? Oke, Yasmin, kamu belajar minor dan kofaktor nggak di SMA? Saya kayaknya enggak deh, Pak. Saya nggak ingat pernah ada itunya soalnya. Udah ya, oke ya. Jadi tapi kofaktor juga belum ya? Belum pernah. Kayaknya pernah deh, Pak. Oke. Terima kasih Yasmin.
Jadi oke, kita ke sini berarti ya. Jadi tentu yang namanya determinan atau apa inverse itu ya. Ini kan kaitan banget ya dengan inverse. Itu matriksnya harus bujur sangkar. Atau bisa kita katakan sebenarnya n ya. N kali n itu harus bujur sangkar. Kemudian sebelum kita masuk ke kofaktor itu ada namanya minor ya. Yang simbolnya adalah M, MIC. Itu I-nya adalah baris, J-nya adalah kolom. Jadi baris I, kolom J ya. Kemudian minor dari sebuah elemen A, yakni AIJ, maka dengan cara kita menghapus baris I kolom J gitu ya. Itu seperti itu. Nah, sisanya itulah determinan dari sisanya itu adalah minor. Sedangkan kofaktor adalah ini ditambahkan ini saja ya. Bahwa kofaktor adalah dalam kurung -1 dipangkatkan I tambah J. Artinya kalau jumlah I tambah J itu genap, berarti genap ya, betul ya? Betul ya. Genap berarti dia plus, kalau ganjil berarti dia minus, gitu ya. Jadi itu yang kofaktor. Oke, ini contoh minor ya. Minor dari A11 dari sebuah matriks A ini ya. Ini matriks A, kemudian minornya baris 1, ini 1 berarti baris 1, kolom 1. Ini dihapus. Maka sisanya adalah ini. Nah, ingat bahwa matriks itu pakai ini ya, ada kurungnya seperti ini. Ini berarti matriks. Tapi kalau lurus berarti ini adalah determinan dari matriks tersebut. Jadi ini simbolnya, simbol ininya ya, simbol kurungnya. Jadi dia lurus itu. Nanti kita akan kenalan dengan ini kan, yang 2 ya. Ini nanti norma ya. Kalau kita bicara vektor. Dan karena ini sudah 2 kali 2, kita tahu AD min BC. Berarti 40 dikurangi 24, 16. Berarti kofaktornya adalah ini. Dikalikan -1, dipangkatkan 1 plus 1 berarti plus. Jadi ini tetap plus. Dan seterusnya. Kalau dia 3, baris ketiga, kolom kedua, berarti sisanya adalah ini ya. Ini berkenaan dengan kofaktor. Lalu apa hubungannya kofaktor dengan determinan? Maka determinan menggunakan ekspansi kofaktor, misalnya baris 1 dari matriks A n kali n, maka determinannya adalah yang jelas ini baris ke-1 semua. Jadi A-nya gitu. Jadi A1 dikalikan kofaktor 1, kemudian A-nya juga. Ekspansi kofaktor dapat dari baris atau kolom sembarang dengan kofaktornya tiap ini sampai ini ya. Jadi ekspansi kofaktor kolom kolom J misalnya ya, maka ini akan sama di sini. Kolom J ya. Tapi dengan baris berarti ini I yang sama ya. Jadi yang sama adalah I-nya. Kalau kolom J berarti yang sama adalah J-nya ya. Ini contoh yang sederhana menggunakan baris 1 ya. Jadi kofaktor menggunakan baris 1. Berarti ini ya, baris 1. Nah, nanti berarti 1 ini ya. Jadi pertama A11 berarti dia 3. Ini ada di sini. Dikalikan kofaktornya ya. Kofaktornya adalah apa tadi? -1
1 pangkatkan 1 plus 1 dari minornya adalah determinan min berapa? 8 dikurangi 12 berarti min 4. Karena pangkatnya plus berarti 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah ini kan baris ya, kolom baris pertama kolom kedua berarti ini jadi pangkat 3 ya. Ini ya, A-nya adalah 1. Kemudian A13 ternyata adalah 0. Maka hasilnya adalah, karena ini minus ya, hasil ini berapa? 4 dikurangi 15 adalah 11. Min 11 dikali min 1 berarti dia plus ya. Dia plus di sini. Ini 0. Berarti hasilnya adalah min 1. Itu menggunakan baris 1. Ya, jadi kita bisa menggunakan apapun ya. Mau baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian kita menggunakan kolom 1. Nah, kolom 1 berarti ini. Ya. Berarti nanti ini adalah 3, ini adalah min 2 di sini. Min 2 dan ini 5 ya. Kemudian selalu ini karena ini adalah minus. Kalau hasilnya ininya minus berarti plus. Ternyata ini minus dikalikan juga minus, plus kali ini minus juga ya. Berarti minus 12 minus 4 plus 15 berarti min 1. Jadi hasilnya pasti sama. Ya. Jadi dengan ekspansi kofaktor ini kita bisa menentukan determinan. Kemudian kita bisa, karena ada elemen ya, elemen tertentu yang dikalikan dengan kofaktornya untuk menentukan determinan, maka kita perlu punya pilihan cerdas. Pilihan cerdas adalah mensedikitkan ekspansinya. Supaya ekspansinya sedikit, maka kita pilih yang paling banyak angka 0. 1 baris pertama ini nolnya 2. Kemudian baris kedua nggak ada. Baris ketiga cuma 1. Baris keempat ada 2. Kemudian kolom ini nggak ada nolnya. Kolom 2 ternyata nolnya ada 3. Kolom 3 nolnya ada 2. Oleh karena itu yang paling banyak nolnya adalah kolom 2. Oleh karena itu kita menggunakan ini. Jadi lihat, kalau misalnya 4 kali 4 ya, tapi ada 3 0 ya, 3 yang elemennya 0, berarti dengan sendirinya kita hanya perlu 1 saja gitu ya, 1 saja dikalikannya elemennya, karena yang lain 0 gitu. Karena ini 4 kali 4 hasil sisanya adalah 3 kali 3. Nah kita pilih lagi yang nolnya banyak. Dengan demikian 1 dikalikan ini min 2 gitu ya, dan sisanya adalah 2 kali 2, udah mudah ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan berapa nih, berarti min 2 dikalikan 3 min 6 ya, sama dengan min 6 ya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan yang ini? Coba Nizmi. Coba Nizmi. Ya Pak. Sebaiknya milih ekspansinya menggunakan yang mana? Menggunakan baris kolom tertentu. Kelihatan di sini. Baris 2 Pak, kelihatan Pak. Baris 2. Ya, baris 2. Ini kan 4 kali 4 berarti hanya ada 3 ya. Min 3 sama 3. Oke ya.
Itu diantaranya. Bagaimana coba oke. Saya lanjutin aja. Nah, kita coba ya ini. Kurnia Setiatama. Kurnia. Ada? Kurnia. Coba ada nggak di daftar? Kurnia. Oh, nggak ada. Berarti ini tidak ada. Ya. Kurnia tidak ada. Manuel Riandito. Iya Pak. Coba. Manuel. Itu yang lebih banyak nol sepertinya yang kolom yang baris kedua ya Pak. Kedua. Jadi hasilnya gimana? Determinan A-nya seperti apa? Berarti kan min 3, ya kan? Ini kan berarti begini, set, gini kan? Set, gitu kan? Berarti berapa? Dikalikan berapa? Determinan berapa? 4 min 1 min 1 6 ya, terus 4 1 14 terus 4 1 2. 2. Tapi ini baris keberapa sih? 2. Ini baris 2 kolom 3 berarti pangkatnya apa? Pangkatnya ganjil ya? Iya. Betul nggak? Ganjil berarti minus. Berarti ini plus. Oh iya. Nah itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Berarti ini adalah 3. Berapa? Yang ini? Ini dicoret. 4 min 1 ya. 4 1 0 4 1 3. Ininya plus ya tetap ya. Iya. Berarti selanjutnya ya ini agak panjang nih. Kurang enak ya. Ini karena ini, tapi nanti bisa karena ini 3 kali 3 bisa menggunakan apa ini ya, teknik khusus 3 kali 3 ya. Mungkin yang diajarkan di SMA ya. Betul nggak? Ya, betul. Jadi bisa menggunakan teknik khusus 3 kali 3 nih. Jadi saya sering melihat Anda begini kalau di angkatan sebelumnya ya. Bapak, jadi kolom 1 ya. Saya mau izin nanya Pak. Saya masih kurang paham yang penentuan plus minus tadi gimana caranya Pak? Oke. Ya, jadi bagus pertanyaannya. Ini ya. Sebentar, ini berarti perlu diuraikan nih. Ini hapus saja ya. Oke, saya mau ini aja. Jadi karena kita memilih baris 2 ya. Karena ini 0, 0, 0. Jadi yang ada berarti begini. Minus, gini dulu ya. Minus 1 dipangkatkan baris ini kan ini. Ini adalah baris 2 ditambah kolom 3. Jadi dari dalam kurung min 3. Jadi posisi min 3 itu adalah baris 2 kolom 3. Ya. Jadi aslinya seperti ini. Baru muncul ini. 4 min 1 6. Ya. Terus apa? 4 1 14. Kemudian 4 1 2. Jadi aslinya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah minor kan?
Yang ini kan minor. M 2 3. Ya. Ini minornya. Ini adalah benar ya. Minornya ini adalah kofaktornya ya, semuanya. Kemudian sebentar. Minornya ini aja ya, determinannya aja ya. Sebentar. Oke ya, betul. Kemudian harus ditambah lagi, ini nggak cukup ya. Ditambah dalam kurung minus 1 dari posisi 3 ini. 3 ini adalah baris 2, ya kan ya, kolom 4 dalam kurung 3. Kemudian determinan dari 4 berapa? Min 1, kemudian berapa? 4, 1, 0, dan 4, berapa? 1, 3. Itu ya. Jadi aslinya seperti ini. Sehingga ini minus, ini hasilnya minus, ini ada minus juga, jadi plus. Gitu ya. Kemudian ini plus, karena genap. Gitu ya. Benar nggak ya? Pak. Terima kasih, Pak. Tapi benar nggak minus itu ya? Atau minus apa plus tuh? Minus 1 dipangkatkan 6 itu plus apa minus? Plus, Pak. Plus ya. Pokoknya genap plus ya. Kita aja ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ya. Yang tadi kenapa kolom ketiga sama kolom keempatnya, Pak? Maksudnya kenapa dua-duanya? Nah, dua-duanya karena ada angkanya. Ya, kalau yang ini kan ketika kita milih kolom kedua, ya, kolom kedua, yang lainnya 0. Ini 0, jadi semuanya dikalikan 0. Ya, jadi kofaktornya dikalikan 0, ya, apa? Minornya, determinnya dikalikan 0 semuanya ya. Karena di sini kan rumusnya ekspansi itu ada ini A. Ininya 0 semua. Ya. Karena A-nya 0, maka tidak perlu diperhatikan yang ini. Jadi yang kita perhatikan adalah yang ini saja. Kita lihat. 1, ini kedudukannya adalah berapa? Min 1, berarti harusnya di sini adalah min 1 pangkat berapa? 1 itu adalah 2 ya. 2 ditambah 2, berarti plus, makanya ini plus. Kemudian sisanya adalah ini 1, 0, min 1 ya. 3, 2, 1, min 2, 1. 2, 0, 1 ya. Jadi itu ya. Sementara kalau yang di sini nolnya hanya 2 ya. Jadi di sini nolnya cuma 2. Berarti masih ada 2A yang harus kita kalikan. Jadi ini masih ada nih. Jadi kan kita pilih kolom 2. Yang lainnya 0, baris 2 ya. Yang lainnya 0. Jadi kita tidak perhatikan yang ini nggak kita perhatikan. Baris kolom 2, kolom 1, kolom 2 kita tidak perhatikan. Jadi yang ada adalah ini kalau elemen di kolom 1, baris 2 kolom 3 dan baris 2 kolom 4. Ini ya. Jadi M23 sama ini M24 itu yang ada A-nya ya. min 3 sama 3 ya. Itu ya. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi yang itu elemennya diambil cuma kalau misalnya milihnya baris, kalau yang atas kan milih kolom kedua. Nah, ngambil dari kolom kedua aja yang ada elemennya, itu cuma 1 doang. Kalau yang kedua
cuma yang di baris 2 ada min 3 sama 3. Jadi cuma antara di baris itu doang atau kolom itu doang ya Pak? Jadi pertama kita pertama kan milih ya. Milih jadi aslinya kan kalau yang apa? Kalau yang atas nih ya. Aslinya itu sebenarnya kan begini nih. Jadi kalau aslinya adalah karena kita milih yang ini, maka satu-satu sebenarnya. Ini milih kolom 2. Berarti determinannya adalah sama dengan A21 ya kali C21 ya. Salah. Ya, salah. A12 maksudnya. A12, C-nya juga 12. Plus A22, C22. Plus A32. Jadi karena kolomnya yang sama ya. C32. Plus A42, C42. Asli kan begini. Kemudian A-nya adalah apa? A-nya adalah A12 0, ya kan? Ya berarti kita awalnya seperti ini. Ini berarti sama dengan 0. Kan dikalikan 0. Sebenarnya nggak usah kan ya? Ya udah C12 aja gitu aja ya. Nah, sementara ini adalah A-nya yang kedua, baris kedua. Ada A-nya adalah 1. Tapi harus ini A-nya adalah 1, kemudian kofaktornya adalah min 1 dipangkatkan 2 ditambah 2. Terus determinannya ini. Ya. Determinan ini. Sementara yang lain 0 dikalikan C32 plus 0 dikalikan C42 itu ya. Jadi yang ada cuma ini saja ya, yang ini. Ya, yang ada cuma ini. Ini yang dinyatakan yang ada di sini. Sementara yang di bawah yang ada adalah A23 sama A24 ya. Sementara A21 sama A21 dan A22 0. Jadi begitu ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan A21 sama dengan 0. Sementara A22 juga sama dengan 0. Jadi nggak usah dikalikan, percuma istilahnya ya. Dikalikan 0 kan 0. A23 sama dengan min 3 dan A24 sama dengan 3. Jadi yang kita perhatikan hanya ini. Ya, karena nanti semua yang lain ini dikalikan 0 ya udah. Itu ya. Sehingga kita hanya ini berdasarkan baris, berarti kita lihat yang ini. Min 3 ini. Sisanya berarti 4 min 1 6. Kemudian untuk A24 kita berarti menghapus yang ini. Berarti sisanya adalah min 1 1, kemudian 41 0, 41 3. Itu ya. Itu berdasarkan kofaktor. Ada lagi? Ada? Cukup? Nah, ini bisa digunakan untuk mendapatkan ini. Dan ini dikaitkan, kalau dulu ini dikaitkan dengan SPL. Jadi diketahui SPL-nya seperti ini, ya. Ini SPL-nya seperti ini. Berarti kita bisa tahu apa? Bisa mengetahui ininya Pak. Dari matriks A-nya saja, gitu ya. Jadi kalau kita
kalikan kan sebenarnya begini. A 4, 5, kemudian ini adalah X, Y, Z. Sama dengan A1A. Ini ya. Kemudian ini 1 A min 2. 2A min A kuadrat. Jadi ini matriks A-nya adalah yang ini, ya. Tentu kalau dia tidak memiliki solusi, apa? Jadi kalau tidak memiliki solusi berarti inconsistent. Jadi kita lihat matriks yang matriksnya harus inkonsisten. Nanti dicek ya. Dia mana yang mendapatkan hasil yang inkonsisten. Solusi banyak berarti dia ada jadi ini ada yang nol semua ya. Di A itu setelah di operasi baris itu ada nol semua tapi inkonsisten. Jadi singular inkonsisten istilahnya ya. Jadi bisa kita katakan singular inkonsisten itu syarat tidak memiliki solusi. Kemudian yang memiliki solusi banyak adalah singular konsisten. Ya, berarti nanti A-nya harus sama dengan 0. Singular konsisten. Kemudian maksudnya A-nya nanti jadi 0 bukan sama dengan 0 ya. Jadi 0. Kemudian yang memiliki solusi trivial, maka dia harus matriksnya non singular. Ya, jadi matriksnya non singular. Artinya determinan A ya tidak boleh 0. Kalau singular kan determinannya 0. Oleh karena itu yang penting kita lihat adalah determinan. Ya, determinannya. Jadi ini karena matriksnya nggak ada yang 0 semua ya, berarti ya udah kita ambil aja ini menggunakan kolom pertama. Jadi kita pakai kolom pertama. Jadi ini A adalah A11, kemudian ini A21 sama dan A31. A11 sama dengan A, A21 sama dengan 1, A31 sama dengan 2. Kemudian plus minusnya, nah dikarenakan ini adalah 21 berarti minus ya. Pangkat min 1 dipangkatkan 3 minus. Sementara ini plus ya. Nah, setelah itu ini determinan. Determinannya adalah seperti ini. Sama dengan 0 ya. Kita anggap 0 dulu ya. Nah, setelah diuraikan hasilnya adalah ini seperti ini. Jadi hasilnya sama ya. Bahwa A-nya itu plus minus 2. Plus minus 2 itu hasilnya nanti 0 determinannya. Berarti dari sini apa? Kalau memiliki solusi tepat maka A-nya tidak boleh plus minus 2. Jadi kalau jawab yang ketiga dulu ya. Trivial. Kalau mau solusinya trivial maka A tidak boleh plus minus 2. Berarti kita coba lihat mana yang membuat 0, ya 2 atau min 2 gitu ya. Kita bisa tes. Nah, kalau dia min 2, A-nya min 2, kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan, kemudian ini B-nya ya. Jadi kita harus satu-satu operasi baris elementer ternyata inkonsisten.
Ya. Berarti kalau dia A-nya min 2, tidak ada solusi. Kalau 2, ternyata hasilnya konsisten. 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Berarti dia non-trivial. Yang trivial berarti asal tidak sama dengan plus minus 2. Itu cara ini. Ini UTS tahun 2017 ya. Jadi kita menggunakan determinan untuk mendapatkan menganalisis sebuah SPR. Ada pertanyaan nggak di sini? Pak, saya Ya, mau silakan. bertanya, Pak. Tadi saya masih kurang paham yang memiliki tepat satu solusi itu determinannya 1, tidak memiliki solusi, dan yang hubungan dengan konsisten dan tidak konsisten. Iya. Saya masih sering kebalik-balik sih, Pak. Ada tips nggak, Pak? Yang jelas ada istilahnya teorema atau pernyataan yang ekivalen. Ini juga perlu di ini ya. Pernyataan yang sama saja istilahnya ya. Equivalen. Jadi kalau misalnya A memiliki inverse berarti determinan A tidak sama dengan 0, ya kan? Betul nggak? Betul, Pak. Ya. A memiliki inverse berarti solusinya trivial. Gitu. Jadi kalau A memiliki inverse, solusinya trivial. Ya. Karena nanti bisa membentuk apa? Membentuk matriks apa? 1, 1, 1. Ininya 0, 0 dengan Gauss-Jordan ya. Gitu. Terus ini ada solusinya kan. Ini apa A itu ya. Jadi ini karena ini memiliki inverse. Kalau memiliki inverse itu kalau di Gauss-Jordan itu pasti membentuk matriks I kalau di operasi baris. Dan ini augmented matrix ya. Apapun ini ya berarti itu solusinya. Jadi bisa saja apa? 1, 2, 0 berarti X3-nya 0. Nggak apa-apa, ya kan? X3-nya, tapi memang itu solusinya. X2-nya 2, X1-nya 1. Gitu. Jadi tidak tergantung ini. Tidak tergantung B, ya. Jika A-nya bisa dibalikan. Ya. Atau dibalik lagi. Kalau determinannya 0, tidak sama dengan 0, berarti apa? Pasti bisa dibalikan. Kalau solusinya trivial, maka bisa dibalikan. Jadi ini pernyataan bolak-balik. Nah, bagaimana kalau determinannya sama dengan 0? Nah, kalau determinannya 0 berarti ada, bisa kita katakan dia matriks singular. Kalau dia 3 kali, ini matriks bujur sangkar ya. Kalau matriksnya tidak bujur sangkar, pasti determinannya tidak sama dengan 0. Kan nggak bisa dideterminankan. Nah, ini kan untuk kasus dia matriks bujur sangkar singular. Nah, kalau dia matriks singular, maka ada 2 kemungkinan. Ya. Jadi kita cari ini sama dengan 0. Makanya di sini kita mencari determinannya sama dengan 0. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti kita mendapatkan matriks singular. Kalau tidak sama dengan 0, berarti bisa dibalik non singular. Nah, matriks singular ini yang 0 ini kan singular nih, ada 0 semua di sini. Yang ini ya. Nah, ini tergantung dari matriks B-nya. Matriks solusi. Kalau misalnya ini 0, 0, 0, kok ada angkanya? Kan nggak mungkin. Tidak mungkin dikalikan 0 terus punya angka, punya solusi. Bagaimana mungkin 0 kali X1, 0 kali X2, plus 0 kali X3 bisa dapat sama dengan 1. Ini tidak mungkin. Inkonsisten disebut.
Ya. Berarti tidak ada solusi, no solution. Nah, tapi kalau misalnya ini sama dengan 0 seperti ini, maka non-trivial. Begitu ya. Nah, ternyata kita tes dua ini hasil nih, dimasukkan ke dalam matriks ini. Yang ini ya. Matriks ini atau yang inilah. Dengan ininya dimasukkan. Jadi pakai augmented ya. Kemudian operasi baris. Gitu ya. Nah, jadi memang ini hal yang sangat mendasar. Ya, jadi hasil yang sangat mendasar memang perlu betul nih perlu ditanyakan terus. Karena ini kalau misalnya bingung di sini, maka kesananya bakal bingung lagi, gitu ya. Nah, kalau kalimatnya SPL homogen, maka tidak perlu augmented matrix. Ya, jadi kalau SPL-nya homogen, ini kan 0 semua, gitu ya. B itu matriks 0. Ya. B-nya matriksnya 0. Oleh karena itu tidak perlu apa? Augmented matrix. Karena sudah jelas B-nya 0. Mau diapa-apain di operasi baris elementer itu ya 0 aja terus. Tapi kalau ini seperti ini kan tidak 0 B-nya. B-nya ada, ini ada B-nya. Maka ini tergantung dari operasi baris elementer. Bisa hasilnya bukan 0, bisa hasilnya 0. Ya. Nah, kalau hasilnya misalnya bukan 0 atau 0, ya tergantung ini. Singular atau tidak. Kalau singular tapi ada angka B-nya masih ada di bagian yang ada 0-nya, berarti inconsistent. Inconsistent, no solution. Tapi kalau jika 0, tapi sekali lagi, kalau homogen, maka tidak perlu augmented matrix. Jadi hanya tergantung A. Jadi nggak perlu dikasih ini tergantung A saja. Jadi berarti kalau singular, jadi matriks SPL homogen pasti ada solusinya, karena dia pasti konsisten. Ya, jadi SPL homogen itu pasti ada solusi, itu udah pasti. Ya, hanya dia trivial atau non trivial, gitu ya. Karena pasti 0 nih. Kan ininya 0, B-nya 0 semua. Berarti kalau hasilnya singular, non trivial. Hasilnya apa? Non singular atau ada determinannya, maka dia trivial ya. Oke, itu ya. Rizky ya. Ada yang lain? Silakan. Pak, boleh izin tanya, Pak? Ya, silakan. Itu tadi yang di slide sebelum ini kenapa yang diambil tuh baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 ya? Yang mana? Yang ini. Slide sebelum ini. Ini. Bukan. Yang di soal UTS tadi, Pak. Oh, yang di soal UTS. Ini kan? Oh, kenapa ini yang dipakai? Ya sebenarnya enggak, tidak ini. Anda juga bisa menggunakan yang lain sebenarnya. Cuma lebih enak karena agak nge-lag, Pak. Ini. Jadi iya. Ini sekarang gimana? Masih ya? Sekarang sudah, Pak. Jadi kenapa kolom 1 ya? Kenapa ini yang dipilih, iya, gitu kan? Iya, Pak. Sebenarnya tidak Anda juga bisa milih yang ini juga. Tidak ada masalah. Gitu ya. Cuman saya memilih ini karena ini ada ya sama aja sih mungkin ya. Ini ada angkanya aja nih. A-nya cuma 1. Yang di sini A-nya ada angka 2 gini gitu. Ini sebenarnya juga sama aja, tapi ini ke kuadrat. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi tapi enggak pilih manapun kalau yang ini sih. Oke, baik. Mudah-mudahan hasilnya lebih mudah. Kan saya belum ngerjain juga yang
menggunakan baris 2 atau kolom 2 gitu ya, baris 1 gitu. Saya belum juga, mungkin baris 1 lebih enak juga nggak masalah juga. Jadi ini tidak ini ya, tidak harus ya, tidak harus memilih yang ini. Gitu ya. Ada yang lain? Silakan. Ya. Oke. Lanjut. Lanjut dulu. Oke ya. Lanjut dulu. Nah, sekarang adjoin. Jadi sederhana ya, bahwa adjoin itu adalah transpose matriks kofaktor. Masalahnya adalah kita harus membuat matriks kofaktor. Berarti mau tidak mau harus satu-satu kita buat kofaktornya ini nih. Jadi seluruh elemen, seluruh itu dibuat kofaktornya. Jadi ini yang rumit ya. Membuat matriks kofaktor gitu ya. Jadi dari matriks A diubah jadi matriks kofaktor. Nah, setelah itu ditranspose. Ya, itulah namanya adjoin. Ya. Adjoin itu adalah matriks kofaktor yang ditranspose ya. Jadi 11 12 menjadi 11 21 dan n1 gitu ya. Apa gunanya sih? Ternyata adjoin ini bisa digunakan untuk mendapatkan inverse. Ya. Jadi seperdeterminan dikalikan adjoin itu adalah inverse-nya. Jadi di sini determinan bisa digunakan juga untuk mendapatkan inverse matriks yang besar. Kita kan tahu ya kalau untuk matriks 2 kali 2 kita udah tahu. Nah, bagaimana kalau matriksnya lebih besar ya? 3 kali 3, 4 kali 4. Bisa nggak menggunakan determinan seperti yang di awal? Ternyata bisa, tapi harus menggunakan adjoin. Dan adjoin ditemukan dari mendapatkan matriks kofaktornya dulu, baru ditranspose ya. Coba ya. Ini 3 kali 3. Nah, ini sebenarnya ini ada kali ya ininya. Ini ureanya ini nih. Jadi mendapatkan matriks kofaktor nih 12, 6, 16 dari mana? Kita lihat satu persatu nih. Ini matriksnya. C11 berarti pangkatnya 2 ya. Ini salah nih harusnya ya. Ini harusnya apa? Ini ada kesalahan tanda nih. Ini harusnya ini ya. Begini ya. Ini salah ininya, salah kurungnya. Berarti 0 dikurangi min 12 dikalikan ini 12. C12 ya, ini pangkatnya berarti 3. C13 pangkatnya 4 ya. Minornya ya ini, determinannya kan minornya. Jadi ini ternyata hasilnya adalah min 6. Yang ini min 6 minornya dikalikan min 1 jadi 6. Jadi begini. Kalau 3 kali 3 kayaknya nggak ada masalah ya. Nggak terlalu. Ini jadi 21. Jadi benar-benar 9 ini ya elemen. Itu harus kita cari gitu ya. 9 elemen kofaktor harus kita cari. Itu yang capek ya. Setelah itu baru kita mendapatkan matriks kofaktor. Ini ya. Jadi ini dari satu-satu ya kofaktor. Balik lagi ke sini. Kemudian ditemukan adjoinnya. Adjoin adalah transpose. Jadi 12, 4, 12 menjadi di sini 12, 4, 12.
Terus 12, 6, min 16 menjadi 12, 6, min 16. Gitu ya. Nah, setelah itu kita determinan. Determinannya berapa? Ternyata determinannya adalah 64 ya, mendapatkan determinan dari tadi ya, ekspansi kofaktor. Kita bisa memilih yang ini ya. Yang ini. Ini karena ini 0 ya. Jadi bisa dari ini berarti nggak perlu ya. Yang lainnya berarti 2. Ada nggak di sini? Ada ya. Jadi determinannya 64 ya. Nah, kemudian berarti kita sudah bisa mendapatkan ini. 1/64 ini acuannya akhirnya seperti ini. Ini matrix inverse-nya ya. Berarti punya inverse. Tapi kalau misalnya determinannya sama 0, tidak ada inverse-nya. Jadi ada kofaktornya yang nggak bisa. Meskipun ada kofaktornya. Jadi itu guna adjoin. Ya. Jadi dari minor mendapatkan kofaktor, mendapatkan adjoin, mendapatkan determinan, mendapatkan adjoin, mendapatkan inverse. Jadi begitu ya istilahnya ya. Jadi A itu didapatkan minor. Dari minor dapat kofaktor. Dari kofaktor dapat determinan. Ya. Kemudian dari kofaktor dapat adjoin. Adjoin ya. Adjoin. Dari 2 ini determinan dan adjoin dapat inverse. Itu ya. Kira-kira begitu jalan ceritanya. Tentu dari inverse dapat apa? Solusi. Ya, solusinya adalah X sama dengan A inverse kali B. Ini cara lain sekali ya. Jadi kita belajar matematika itu belajar berbagai cara solusi misalnya ya. Jadi solusi ternyata sangat banyak. Kita bisa menggunakan Gauss saja ya. Menggunakan Gauss saja. Dilanjutkan dengan substitusi, atau sekalian Gauss-Jordan dapat solusi ya. Atau bisa menggunakan matrix inverse bisa menggunakan Gauss-Jordan ya. Gauss-Jordan dulu dapat inverse dikalikan ya, dapat solusinya. Atau menggunakan kofaktor. Dari kofaktor dapat determinan dan dapat adjoin dan kemudian dapat inverse. Muter-muter ya. Tentu kita cari yang paling sederhana ya. Ya, silakan. Mau nanya Pak, saya kurang paham yang determinan 4 dapat dari mana Pak? Apa? Determinan 4. Ya. Coba kita tadi siapa nih? Siapa tadi? Halo, Cidan. Iya, Cidan Pak. Ya, mari kita hitung ya Cidan ya. Oke, kita hitung Cidan. Bantu ya. Kita pilih yang mana Jidan dari sini? Baris berapa? Kolom keberapa? Dari yang ada nolnya. Oh, yang kolom ketiga Pak. 3. Oke, berarti determinan A sama dengan pertama baris pertama ya. Set. Yeah. Berarti berapa? 3 ya Pak. Min 1 ya. Oh iya. Min 1 dulu. Ya. Kemudian ini kan berarti ini 3 1 ya. Min 1 itu adalah ininya ya, yang ini A. Iya, Pak. Ya, ini adalah A berapa? Atau bisa juga ini dulu deh di ini dulu ya, biar cara kerja kita lebih enak. Kita ini aja dulu. A31 C31 ditambah A32
C32. Ini ya, determinannya seperti ini. Kita hanya ini karena yang 0 ini 0, jadi nggak kita pakai. Nah, sekarang kita satu-satu. A-nya berapa? -1. Ya kan? Iya, Pak. Kofaktor adalah -1 dipangkatkan, ini berarti 3 plus 1. Dari sebuah determinan. Determinannya berarti berapa? Determinan dari matriks 1, 6, berapa? 2, 62 min 4. min 4. Kemudian plus berapa? Yang ini sekarang 3. 3 dikalikan min 1 pangkat 5 ya. Kan 3 plus 2 dari berapa? 3, 2 min 4. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti ini plus ya? Iya, Pak. Ini plus berarti ini min ya. Min dalam kurung ini berapa? Min 4 dikurangi min 12. Min 4 dikurangi min 12. Min 16. Kemudian ini min juga ya. Min 3 dalam kurung berapa? Min 12 dikurangi min 4. Nah, sekarang berarti sama dengan berapa? Ini min 16 ya? Iya. Min 16 berarti 16. Plus ditambah 3 dikalikan 16. 48. Betul nggak? Ini min 16 kan? 16 ya. Dikalikan min 3. Kenapa jadi plus, Pak? Depannya 48 itu kan? Ini kan min 3. Iya, min 3. Ini min 12. Min 16. Iya. Benar. Berarti 48. 64. Gitu. Oh, gitu. Oke, Pak. Oke. Sip. Siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini di slide sebelumnya kan nyari kofaktor satu persatu dari kolom barisnya, Pak. Kalau yang di sebelumnya itu kan dikali sama angkanya. Kenapa kalau yang ini cuma dikali sama pangkat yang -1 di pangkat doang, Pak? Yang mana tuh? Yang belum ini, yang Pak. Yang ini kan mana yang salah? Yang beda. Oh, ini yang kan ada A-nya. Yang slide sebelum ini, Pak. Ini ada A ya. Ini ada A. Terus yang ini mana? Yang di slide sebelum ini, Pak. Yang nyari kofaktornya dulu. Nah, iya, ini waktu nyari. Ini kan kofaktornya. Kofaktor adalah minor dikalikan ini kan. Iya, Pak. Minornya kan determinan. Kan ini kofaktornya. Jadi ini kofaktornya. Sementara nyari determinan. Determinan kan rumusnya apa? Determinan A kali kofaktor. Jadi itu baru kofaktornya aja kan. Jadi kalau nyari kofaktor ya seperti ini aja. Tapi kalau nyari determinan harus begini, dikalikan A. Jika. Ya. Oh. Sebagaimana? Jadi karena cuma nyari kofaktor, jadi ya udah -1 pangkat aja. Betul, iya. Jadi kofaktorkannya yang ini nih. Ini kofaktor. Ini kofaktor. Jadi ini adalah C31, ini C32. Sementara ini adalah A31. Ini yang 3 ini adalah A32. Gitu ya. Jadi ini ya definisi determinan. Jadi determinan adalah kofaktor dikalikan A.
Ini ekspansi yang mana tadi? Ini ya. Jadi namanya determinan itu adalah ekspansi. Jadi harus ada A-nya nih. A gitu. Tergantung dari yang dipilih yang mana, kolom atau baris. Jadi ini muncul A semua nih, A, baru kofaktornya. Jadi kalau kofaktornya sendiri, kofaktor adalah minus 1 I plus J dari minor. Minor adalah determinan, ya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya minor itu adalah determinan. Tapi determinan dari elemen tertentu, ya. Jadi mana yang kita tuju, itu determinan. Kalau kofaktor 1 berarti minornya adalah minor 1 hanya dikalikan ini. Jadi kofaktor itu meminuskan atau mempluskan minor istilahnya ya. Jadi bedanya kofaktor dan minor itu adalah plus minus angkanya saja. Kalau dia di baris dan jumlah baris dan jumlah kolomnya ganjil, jadi minus. Jadi kofaktornya adalah minus minor. Kalau dia di I plus J-nya sama dengan genap, berarti kofaktor sama dengan minor, ya. Jadi istilahnya begitulah ya. Jadi kalau I plus J genap, maka C sama dengan M. Kofaktor sama dengan I plus J ganjil, ya. Maka C sama dengan min M. Itu aja sih sebenarnya. Jadi yang membedakan kofaktor dan minor itu adalah tandanya. Ya, dan itu tergantung dari posisi dia, posisi minornya di mana. Silakan yang lain. Ada, silakan. Lanjut. Oke. Kita sampai ke ini. Ini sudah ya. Sekarang menggunakan operasi baris. Jadi determinan juga bisa menggunakan operasi baris. Terserah mana yang enak ya. Dan operasi barisnya berhenti kalau kita mendapatkan matriks segitiga. Dan matriks segitiga ya biasanya matriks segitiga atas ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan matriks segitiga atas, berarti ini dengan Gauss saja ya. Maka kita bisa menentukan determinannya. Kemarin ada yang mencoba mendapatkan determinan ya menggunakan diagonal. Nah, diagonalnya siapa? MSA ya. Nah, sebelum itu maka kita perlu mengetahui ini nih. Ini bujur sangkar ya matriksnya. Jika terdapat baris atau kolom semua 0, kita sudah tahu ya. Maka matriks itu adalah tidak memiliki balikan atau disebut dengan matriks singular. Kemudian transpos tidak mengubah harga determinan. Kemudian ada sebuah matriks B dan matriks B ternyata hasil perkalian K ya dengan salah satu nih ya. Salah satu bukan semua, kalau semua beda. Salah satu baris atau kolom, maka determinan B sama dengan determinan A dikalikan K. Berarti nanti kalau dengan semua ya, dengan semua baris maka berarti K-nya nanti pangkat N atau pakai C juga boleh ya. Jadi K pangkat N determinan A ya.
Itu untuk menghitung determinan. Jadi tergantung dari kalau 2 yang dikalikan berarti ya pangkat 2 ya. Kalau n semuanya dikalikan, ini tergantung dari jumlah n-nya kan. 3 kali 3, 4 kali 4 gitu ya. Kemudian kalau kita menukar baris kan kadang-kadang begitu kan. Ini ada matriks A, kita tukar karena di sini misalnya 2, 1 dan sebagainya, di sini ada 1 dan sebagainya. Kita mau yang ini kan, jadi matriks. Nah, jadi di posisi di atas leading 1, jadi pivot. Pertukaran baris membuat determinannya jadi minus. Jadi kalau ditukar hasilnya minus. Determinannya ya. Tapi nggak mengubah solusi ya. Dan karena solusi kan bukan hanya masalah determinan ya. Ada yang lain. Kemudian operasi baris. Misalnya menolkan, menambah, mengurangi baris 1 ke baris 3, baris 4 dan sebagainya. Itu tidak mengubah harga determinan. Jadi operasi baris elementer, tapi dalam hal ini bukan pertukaran baris ya. Operasi baris mengalihkan atau ini itu tidak mengubah. Itu berkaitan dengan matriks bujur sangkar. Misalnya seperti ini. Ini K itu hanya di baris pertama. Maka K bisa dikeluarkan. Oleh karena itu ini bisa seperti ini. Tapi kalau ini ada K semua, ya ini ada K lagi, ini K lagi, berarti K kuadrat. Tapi kalau misalnya ini di sini juga ada K, ini K, maka K pangkat 3. Kemudian ini ditukar nih. Ya, 2, 1, 1, 1 ini ditukar menjadi seperti ini. Maka ini minus determinannya. Kemudian kita melakukan operasi baris ya. Ini tidak mengubah determinan. Ini ada soal seperti ini. Determinan dari ini berapa? Jika A, B, C, matriksnya itu sama dengan T. Semua baris dikali 3, maka determinannya ini. Kan ini ada semua barisnya dikalikan 3 ya. Ini dari ini gitu ya. Karena ini masih matriks ya. Jadi lihat kurungnya nih. Kurungnya ini kurung matriks. Nah ini berbeda nanti dengan misalnya seperti ini soalnya. 3 tapi kurungnya kurung determinan. Ya, 2A, 2B dan sebagainya. Maka ini sebenarnya ini determinan. Jadi ya ini terpisah, nggak dipangkatkan apa-apa. Tapi karena ini kurungnya kurung matriks ya. Determinan dari berarti ini masih matriks. Berarti ini artinya semuanya dikalikan barisnya. Karena barisnya 3, maka ini 3 pangkat 3. Baris 1 dikalikan 2 ini ya. Baris 1 ini sebenarnya dikalikan 2. Ya. Maka determinannya juga dikali 2 ya. Kemudian baris 2 dan 3 dilakukan operasi baris. Determinannya tidak berubah. Jadi ini adalah operasi baris. Jadi baris 2 itu ada operasi baris, dia dikalikan dikurangi ini A ya. Dikurangi ini, dikurangi B, dikurangi C. Berarti dikurangi setengah ya. Setengah baris pertama ya. Jadi begitu. Jadi ini tidak mengubah determinan. Oleh karena itu determinan dari sini adalah ini tadi pangkat 3, 2 dan dia T ya. Jadi seperti ini. Berarti 54T. Itu apa ya? Kadang-kadang soalnya seperti ini ya. Jadi menjebak istilahnya ya. Jadi menjebak Anda itu. Jadi Anda harus tahu teori yang ini. Yang ini harus ada teorinya. Ya, lihat kurungnya. Nah, ini masih matriks, berarti semuanya. Jadi bisa saja Anda menjawabnya 6T. Jadi 6T. Karena menganggap bahwa ini 3 ya.
3 itu ya 3. Jadi ini dianggapnya adalah 3 dikalikan 2 kali T. Jadi 6T. Padahal ini masih matriks. Kalau masih matriks berarti dia mengalihkan semua baris. Jadi kalau ini K ini dikalikan determinan. Jadi beda ya. Dikalikan determinannya. Oke. Kemudian tadi apa? Matriks identitas. Kalau dikalikan ini ya jelas ya. Ini pertukaran baris karena ini satu-satu aja. Matriks proporsional. Kalau matriks proporsional berarti akan menyebabkan salah satu baris atau kolom itu 0. Ya, jadi seperti ini. Berarti determinannya 0. Ya. Jadi dia sebenarnya proporsional terhadap baris atau kolom tertentu, maka dia 0, determinannya 0. Tadi bahwa determinan matriks segitiga dan diagonal. Ini segitiga atas nih ya. Jadi kalau kita sudah membentuk segitiga atas, cukup kita mengalihkan determinannya itu diagonalnya dia. Harganya sekian ya. Ini segitiga atas atau segitiga bawah, tapi kebanyakan kan kita dengan operasi Gauss dapatnya adalah segitiga atas. Kalau dengan Gauss-Jordan dapat diagonal, matriks diagonal. Ya. Ini bedanya ya. Kalau matriks diagonal ya mudah ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sifat-sifat determinan. Jika semua baris matriks A dikalikan K, maka ini tadi ya. Pangkat ini. Kalau A ditambah B terus dideterminkan itu tidak sama. Determinan A ditambah determinan B. Kemudian jika C adalah matriks yang ditemukan dari penjumlahan baris yang sama antara ini, maka C sama dengan ini. Karena penjumlahan yang sama ya. Akan tetapi kalau dia perkalian bisa matriks bujur A dapat dibalikan jika ini tadi ya. Kemudian jika A dapat dibalikan maka ini sama dengan ini, determinan super A. Ini ya, dikalikan semuanya ya. Oke. Nah dari determinan ini bisa juga digunakan untuk mendapatkan solusi menggunakan aturan Cramer. Jadi Cramer ternyata mendapatkan solusi bahwa determinan ini bisa langsung mendapatkan solusi masing-masing ini variabel dengan cara mengganti kolom ya. Kolom yang kita mau cari ininya ya. Kalau X1 berarti kolom pertama diganti dengan B. Jadi menggunakan bukan augmented. Jadi matriksnya adalah matriks apa disebut di sini ya. Yang diganti elemennya. Yang diganti elemen. Salah satu elemen. Kalau augmented kan operasi baris. Tapi kalau ini adalah kita tentu mencari determinannya A dulu, baru determinan masing-masing. Nah ini langsung mendapatkan solusi X1-nya berapa. Ya asal ini ya. Jadi ini untuk yang trivial ya. Kalau non trivial ya nggak bisa ya, udah nggak bisa ada aturan Cramer, tidak bisa ya. Contoh ya. Ini matriks A. Dari sini kita dapat determinan 4. Maka kita cari determinan dari matriks A1. Matriks A1 adalah ini matriks B mengganti ini. Jadi matriksnya adalah 6, 38, yang lain sama. Dapat determinan. Ternyata determinannya adalah min 40. Kemudian 2, maka yang kedua yang diganti. Ternyata dapatnya 72. Kemudian determinan matriks
A3 ya ini kolom 3 diganti B, dapatnya 152. Maka solusinya bisa langsung seperti ini. Itu dengan aturan Cramer. Nah, mana yang lebih mudah? Dengan operasi baris elementer Gauss-Jordan atau dengan Cramer? Ya, tentu tadi kita kalau determinannya 0 ya udah nggak bisa aturan Cramer. Tapi dengan operasi baris elementer kita bisa tahu apakah trivial, apakah dia konsisten atau inkonsisten, gitu ya. Jadi kalau ini juga tahu ya, dengan aturan Cramer tahu lah ya, inkonsisten ya. Apa? Oh nggak bisa ya, nggak bisa tahu ya. Jadi aturan Cramer tidak bisa menjawab dia konsisten atau inkonsisten, karena hanya mendapatkan bahwa dia matriksnya singular. Padahal singular itu bisa dia dapatnya 0 semua ya, termasuk B-nya, bisa mendapatkan yang tidak 0. Jadi ini kekurangannya Cramer begitu ya. Cramer hanya berhenti di mendapatkan solusi tunggal. Kalau solusi banyak nggak bisa menggunakan Cramer. Ini aplikasi ya. Aplikasi untuk mendapatkan persamaan bidang. Jadi kita punya 3 poin ya. Ya, poin pertama X1 Y1 ini, jadi ini R3 ya. Di R3 ada 3 poin. Ya, misalnya begini ya. Ini adalah Z, ini Y, misalnya ini X ya. X, Y, Z yang ada poin pertama P1 misalnya ya. Kemudian ada P2, ada P3 misalnya. Nah, ini persamaan bidangnya gimana nih? Nah, kita bisa menggunakan determinan ya. Jadi caranya adalah baris pertama itu X, Y, Z-nya ditambah ini 1. Di kolom keempatnya itu 1 semua. Kemudian baru titik-titiknya. Titik 1, titik 2, titik 3. Kemudian sama dengan 0. Ini contohnya ya. Ini titiknya ini. Nah, ini 1 semua sama dengan 0. Kemudian lakukan operasi baris ya. Bisa lakukan operasi baris dulu ya. Ini kan di sini berarti evaluate determinan dengan kolom 4 ya. Ini ya yang jadi di sini nih. Kolom 4. Di kolom 4 yang mana? Ini ya. Kolom 4. Ini ya. Ini dengan kolom 2 dikurangi ya, sehingga ini jadi 0 ya, jadi menolkan ini ya, ini jadi 0 karena ini sudah ada 02 nih, sudah ada 02. Kalau misalnya kita menolkan yang ini enak ya, jadi kita melakukan determinan lebih enak ya. Jadi akhirnya kolom 2 dikurangi kolom 4. Operasinya bukan baris tapi kolom. Jadi pakai kolom. Jadi isinya apa nih? Kolom 2 dikurangi kolom 4 ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa ekspansi kofaktor ya. Ini kan 0 semua ya. Ini udah 0 semua. Berarti sisanya adalah ini X, Y, min 1, Z. Jadi ini sisanya adalah matriks X, Y, min 1, Z, min 1, 2, 2, min 2, min 1, 1. Nah, sekarang kita ini menggunakan baris ini ya. Berarti ini X, kemudian ini determinannya, ini Y-1 ya, yang ini Y-1 dan Z. Nah, dari sini mendapatkan
seperti ini. Dan persamaan bidangnya dapat ya. Mendapatkan persamaan bidang. 4X min 3Y plus 5Z sama dengan min 3. Itu ya. Jadi determinan bisa digunakan untuk mendapatkan persamaan baris. Oke. Selesai. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi luas ya, kita membahas determinan itu mungkin ya tentu lebih luas daripada yang kita dapati di SMA. Ya. SMA ya udah determinan nanti atau aturan Cramer mungkin sudah pernah digunakan. Tapi untuk apa ini penggunaannya, dianalisis untuk apa gitu, mungkin tambahan-tambahannya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Hari Rabu kita latihan lagi ya untuk determinan, tapi ini nggak banyak ya. Nah, kemarin kan kita sudah latihan SPL, soalnya kan karena memang subbabnya banyak sekali ya, jadi soalnya ya banyak. Ya mungkin ya ada usulan tidak misalnya soalnya berapa gitu. Apa tergantung subbabnya saja. Ini subbabnya kan cuma 3 ya. Ya udah 3 atau nanti 6 gitu ya. Atau bagaimana? Ada usulan enggak? Silakan. Banyak yang soal latihan ya maksudnya. Kemarin kan tidak keburu juga ya. Tidak keburu ya. Dengan soal yang cukup banyak ya. Silakan. Ya, silakan Rizky. Menurut saya kemarin karena ngerjain walaupun soalnya banyak coba ngerjain bareng jadi nggak apa-apa, coba mungkin nggak apa-apa sebenarnya ya. Lebih ke variasi soalnya aja kayak yeah. Kalau nggak bisa salah ya. Soalnya tadi 1 subbab cuma ada 2 subbab. Iya. Menurut Oke. saya masih nggak apa-apa sih Pak. Nggak apa-apa ya. Cuman kemarin mungkin Anda beradaptasi ya dengan Alin ya, sehingga kadang-kadang nggak kebayang gitu ya. Tapi soalnya mungkin sudah soal yang lebih advance ya, yang saya pilih memang ya, soalnya advance banget itu. Jadi itu perlu mencurahkan istilahnya ya, mencurahkan pikiran itu, kemana nih diapain gitu, bisa stuck gitu ya. Ini diapain? Gimana cara membuktikan itu? Ini barangkali bisa juga begitu. Tapi ini nggak apa-apa istilahnya. Kalau menurut saya menawarkan soal yang seperti itu supaya Anda juga nanti terbiasa dengan hal-hal yang memang sulit gitu ya. Mudah-mudahan dengan demikian sih ketika UAS itu bisa mengerjakan karena terbiasa dengan variasi soal yang rumit-rumit gitu ya. Oke, cukup? Oke, kita tutup. Aljabar linear. Asyik. Benar-benar asyik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk semuanya. Terima kasih yuk. Pak. Yuk. Terima kasih Pak.